Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin membahas tentang lingkungan geografi, demografi, ekonomi, dan keuangan. Di sini ada saya Mega Sri Wahyuningrum, lalu Nur Wahyu Arumdani, lalu ada Hasti Oktaviani dan Wati Anggraini. Nah, pokok bahasannya ada lingkungan geografi dan karakteristik pasar. Yang kedua, lingkungan demografi dan ekonomi serta pengaruhnya terhadap karakter pasar. Yang ketiga, sistem-sistem perekonomian. Yang keempat, tahap perkembangan. Yang kelima, beberapa kesalahpahaman dalam memperkirakan peluang-peluang pasar di negara berkembang dan sedang berkembang. Yang keenam, infrastruktur. Lalu yang ketujuh, kependudukan. Yang kedelapan, mengukur potensi. Yang kesembilan, pola permintaan atau konsumsi. Yang kesepuluh, sikap pemerintah host country atas penanaman modal asing langsung. Yang ke-11, kerjasama perekonomian, dan yang terakhir ada lingkungan keuangan. Yang pertama, lingkungan geografi. Lingkungan geografi yaitu letak geografi sebuah pasar negara atau country market, sumber daya alam, iklim, dan topografinya. Di sini ada implikasi terhadap pemasaran internasional. Ada yang pertama, berpengaruh terhadap permintaan pasar di suatu negara. Yang kedua, berpengaruh pada ekspansi pemasaran. Yang ketiga, berpengaruh pada biaya bahan baku. Yang keempat, berpengaruh pada biaya transportasi antar negara. Dan yang kelima, berpengaruh pada biaya distribusi suatu negara. Selanjutnya, ada lingkungan demografi dan ekonomi, serta pengaruhnya terhadap karakter pasar. Lingkungan demografi berkaitan dengan kependudukan seperti jumlah dan komposisi atau struktur penduduk berdasarkan jenis kelamin, usia, pekerjaan, pendidikan, pendapatan, dan sebagainya. Lingkungan demografi yang berbeda antar suatu negara menyebabkan perbedaan besarnya potensi dan karakter permintaan pasar atas berbagai produk negara. Terus selanjutnya ada lingkungan ekonomi. Lingkungan ekonomi ini berkaitan erat dengan lingkungan demografi, karena tingkat perkembangan suatu negara akan berpengaruh terhadap profil demografinya, yaitu komposisi penduduk, berdasarkan penghasilan, pekerjaan, pendidikan, dan usia. Lalu selanjutnya ada sistem perekonomian. Yang pertama, kapitalis. Yang kedua, sosialis. Dan yang ketiga, campuran. Menurut Kagan, ia menyebutkan bahwa terdapat 3 jenis sistem perekonomian, yaitu kapitalis, sosialis, dan campuran yang sudah saya sebutkan tadi. Yang pertama, kapitalis, yaitu sistem perekonomian yang diserahkan pada mekanisme pasar bebas dan campur tangan dari pemerintah hanya sedikit. Contohnya itu sistem tanam paksa dari VOC. Yang kedua, sosialis, yaitu sistem perekonomian yang ditentukan dan diatur oleh pemerintah yang berkuasa yang tujuannya untuk kemakmuran yang merata di masyarakat. Lalu yang terakhir ada campuran, yaitu sistem perekonomian yang menggabungkan lebih dari satu jenis sistem ekonomi. Yang memakai sistem campuran itu ada negara Indonesia, India, Filipina, Malaysia, dan masih banyak lagi.
Nah, selanjutnya ini ada tahap perkembangan ekonomi. Menurut W.W. Rostow, perkembangan ekonomi dibagi menjadi beberapa tahap. Yang pertama itu ada tahap masyarakat tradisional. Nah, tahap ini merupakan tahap permulaan sebagai perekonomian yang memilih fungsi produksi yang terbatas. Tetapi, perkembangan ini dibatasi oleh tingkat teknologi yang ada. Masyarakat dalam tahap ini tidak kekurangan akan penemuan dan inovasi, tetapi belum ada pengertian yang ada sistematis terhadap alam sekitarnya yang dapat mendorong perkembangan lebih lanjut. Selanjutnya itu ada tahap persyarat lepas landas, atau bisa disebut juga dengan precondition for take-off. Nah, tahap ini terbagi menjadi, maksudnya tahap ini dipengaruhi oleh dua faktor. Yang pertama itu ada pertumbuhan perlahan-lahan atau evolusi dalam pengetahuan ilmu modern. Terus yang kedua itu ada inovasi-inovasi penemuan daerah baru dan adanya kehendak untuk menciptakan teknologi baru dalam sektor yang cukup penting. Nah, biasanya masyarakat pada tahap ini tuh memiliki perubahan dalam 3 sektor. Yang pertama itu membangun fasilitas prasarana umum, terutama di bidang transportasi. Terus yang kedua itu ada revolusi pertanian di bidang pertanian. Yang selanjutnya itu ada perluasan impor yang dibiayai dengan perdagangan komoditi sumber-sumber alam yang ada. Yang ada impor ini juga impor kapital termasuknya. Terus yang ketiga itu ada tahap lepas landas atau take off. Tahap lepas landas ini merupakan tercapainya perkembangan pesat pada sektor-sektor tertentu yang telah menggunakan teknik produksi modern. Nah, selanjutnya itu ada tahap menuju kemenangan atau the drive to maturity. Nah, periode ini masyarakat secara efektif menggunakan teknologi modern terhadap sumber-sumber ekonomi dalam tahap sektor-sektor yang memimpin atau landing sektor. Selama dalam lepas landas, sudah mulai berkurangnya tingkat perkembangan. Nah, selanjutnya itu ada tahap masa konsumsi yang berlebih atau the high mass consumption. Nah, dalam tahap ini tuh ada 3 kegiatan yang dilakukan. Yang pertama itu menyediakan atau menawarkan jaminan yang lebih baik, kemakmuran, dan rasa nyaman kepada angkatan tenaga kerja. Terus yang kedua itu ada menyediakan konsumsi individu yang lebih banyak, termasuk rumah keluarga secara terpisah-pisah, produksi barang-barang konsumsi. Yang ketiga itu mencari perluasan pengaruh bagi negara yang bersangkutan di mata dunia. Nah, selanjutnya ini ada beberapa kesalahpahaman nih. Beberapa kesalahpahaman ini dalam memperkirakan peluang-peluang pasar di negara-negara kurang berkembang dan sedang berkembang. Yang pertama itu ada orang miskin tidak punya uang. Nah, ini kesalahpahamannya mungkin kita bisa lihat ya, nggak semua orang miskin itu nggak punya uang. Kalau nggak punya uang itu berarti dia benar-benar yang namanya sama sekali ya nggak punya uang. Nah, sedangkan orang miskin itu pasti dia megang antara minimal itu megang 1.000 bisa megang 2.000, berarti kan itu punya uang. Nah, yang kedua itu ada orang miskin terlalu berkonsentrasi untuk memenuhi kebutuhan dasar. Nah, kita tahu kalau kebutuhan dasar itu termasuk kebutuhan sandang, pangan, papan. Nah, pasti banyak orang miskin, maksudnya dalam artian orang yang kurang mampu itu pasti juga memikirkan gimana ya saya bisa beli emas atau bisa beli apa, itu kan termasuk kebutuhan tersier. Nah, selanjutnya ada harga barang-barang sedemikian murah sehingga tidak ada peluang bagi pendatang baru untuk memperoleh keuntungan. Nah, ini pasti udah difikirkan sebelumnya ya, nggak mungkin dong pendatang baru ini tidak bisa memperoleh keuntungan, pasti dia juga bisa memperoleh hak yang sama dengan orang yang ada di orang yang lebih dulu di sana. Nah, selanjutnya itu ada orang-orang yang berpenghasilan rendah tidak dapat menggunakan teknologi maju. Nah, sekarang udah banyak ya dari misalkan orang tua kita yang punya penghasilan yang rendah. Nah, itu pasti anak-anaknya itu bisa menggunakan teknologi. Sekarang itu teknologi itu kan bisa dari handphone. Handphone hampir semua orang itu udah bisa menggunakan teknologi yang bernama
smartphone. Nah, terus yang ketiga itu perusahaan-perusahaan global yang menargetkan segmen pasar kelas ekonomi rendah dan dapat dikritik karena mengeksploitasi orang miskin. Nah, ini juga perusahaan-perusahaan ini gak mungkin hanya mengeksploitasi orang miskin. Next. Nah, sekarang ada infrastruktur. Itu kita tahu infrastruktur itu pembangunan ya, proses pembangunan. Nah, itu adalah jasa-jasa yang disediakan oleh pasar lokal, perangkat keras maupun lunak untuk perbankan, distribusi, transportasi, komunikasi, informasi, dan energi. Pada umumnya, tingkat perkembangan infrastruktur suatu negara berbanding lurus dengan tingkat perkembangan perekonomian negara tersebut dan berbanding terbalik dengan biaya untuk mencapai pasar di suatu negara tersebut. Next. Selanjutnya ada kependudukan atau demografi. Kependudukan atau demografi adalah ilmu yang mempelajari dinamika kependudukan manusia. Nah, di dalam demografi ini meliputi ukuran struktur, distribusi penduduk, dan bagaimana jumlah penduduk berubah dari setiap waktu akibat dari kelahiran, kematian, dan migrasi. Nah, ketiga variabel itu mempengaruhi keadaan dan komposisi penduduk, yaitu ada jenis kelamin dan usia. Lalu selanjutnya ada mengukur potensi pasar. Di sini ada dibagi menjadi dua. Yang pertama itu produk-produk dengan harga per unit rendah, dihitung dari jumlah penduduk dan pendapatan per kapita. Yang kedua, produk-produk dengan harga per unit tinggi, dihitung dari pendapatan per kapita dan distribusi pendapatan dalam persentase atau jumlah penduduk absolut penduduk. Nah, di sini ada ilustrasinya, yaitu yang pertama perbedaan potensi pasar produk-produk dengan harga per unit tinggi dengan pendapatan per penduduk yang sama, namun jumlah penduduk dan pola distribusi pendapatan berbeda. Di situ dijelaskan dalam ilustrasi tersebut ada dua negara yang memiliki pendapatan nasional dan jumlah penduduknya berbeda, namun memiliki pendapatan per penduduk yang sama, yaitu sebesar $1.000. Kedua negara tersebut juga berbeda dalam pola distribusi pendapatan. Distribusi pendapatan di negara A lebih merata dibandingkan dengan negara B. Jika seandainya ada sebuah perusahaan otomotif global, menentukan bahwa salah satu syarat atau kriteria dalam memilih negara yang akan dimasuki pasar otomotifnya adalah pendapatan per penduduk minimal sebesar 750 US dollar. Maka kedua negara tersebut, yaitu A dan B, memenuhi kriteria tersebut. Namun jumlah orang yang potensial menjadi pembeli mobil kelas menengah tersebut berbeda. Negara A dengan jumlah penduduk hanya dengan 200 juta orang, tetapi semua penduduk tersebut adalah pembeli potensial karena pendapatan per penduduk semua kelas sosial ekonomi memenuhi kriteria. Sedangkan di negara B yang berpenduduk 500 juta orang, jumlah orang yang potensial menjadi pembeli mobil kelas menengah tersebut hanya 150 orang, karena golongan bawah hanya memiliki pendapatan per penduduk sebesar 571 US dollar, yang berarti diperkirakan akan tidak mampu membeli mobil kelas menengah. Selanjutnya, itu ada ilustrasi dari perbedaan potensi pasar produk-produk dengan harga per unit tinggi dengan pendapatan per penduduk dan jumlah penduduk yang pola distribusi pendapatan berbeda-beda. Ini sama saja kayak yang ilustrasi pertama. Tapi di sini itu dijelaskan bahwa
pendapatan per penduduk dan jumlah penduduk yang sama tapi memiliki distribusi yang berbeda. Di situ bisa dilihat dari pendapatan per penduduknya itu di negara A dengan golongan atas itu penghasilannya 50.000 US dollar dengan penduduk 40 juta. Jadi pendapatan per orangnya 1.250 US dollar. Sedangkan di negara B, golongan atasnya 60.000 US dollar dengan penduduk 20 juta. Jadi pendapatan per kapitanya itu hanya 3.000 US dollar. Jadi negara B lebih memiliki potensi pasar dibandingkan negara A. Selanjutnya, ada pola permintaan atau konsumsi. Pola permintaan atau konsumsi antar negara bisa berbeda-beda karena adanya perbedaan tingkat perkembangan perekonomian dan besarnya pendapatan yang dapat dibelanjakan atau disposable income. Engel mengemukakan pendapat yang dikenal dengan hukum Engel atau income elasticity of demand yang menyatakan bahwa bila pendapatan tumbuh di atas suatu batas minimum tertentu, pengeluaran untuk makanan sebagai persentase terhadap pendapatan total menurun. Walaupun jumlah pengeluaran untuk makanan tetap atau meningkat. Nah, hukum Engel ini lebih mudah dipahami dengan ilustrasi berikut. Yang pertama, perubahan pendapatan penduduk suatu negara seiring berkembangnya tingkat perekonomian negara. Yang pertama itu, US dollar ini dikatakan sebagai pendapatan yang dapat dibelanjakan atau pengeluaran yang dilakukan. Nah, pada kondisi ke-1 ini, pengeluaran untuk makanan sebesar 350 US dollar atau 70% dari pendapatannya, yaitu 500. Sedangkan pada kondisi kedua ini, pendapatannya naik menjadi 2.000. Untuk pengeluaran makanannya naik juga menjadi 800 atau 40% dari total pendapatan. Dan yang kedua itu membandingkan pendapatan penduduk dari dua negara yang berbeda. Di sini ada negara A dan negara B. Nah, pengeluaran untuk produk bukan makanan seperti pakaian, perumahan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya di negara A jauh lebih kecil dibandingkan negara B. Penghasilan di negara A itu cuma 500 US dollar. Nah, sebesar 70%-nya tadi. 70% dari 500 ini digunakan untuk pengeluaran makanan, sedangkan sisanya sebesar 150 US dollar atau 30% digunakan untuk pengeluaran bukan makanan. Nah, selanjutnya pada negara B. Nah, potensi penjualan untuk produk negara B ini jauh lebih besar karena besarnya pengeluaran untuk produk makanan tersebut 8 kali lipat dari besarnya pengeluaran untuk jenis produk yang sama di negara A. Hal ini karena adanya perbedaan pendapatan antara negara A dan negara B. Selanjutnya ada sikap pemerintah host country atas penanaman modal asing langsung. Nah, di sini ada dua cara untuk mengetahui sikap politik pemerintah negara tersebut, yaitu yang pertama dengan mempelajari undang-undang serta peraturan-peraturan yang berlaku dan berkaitan dengan modal asing di negara tersebut. Dan yang kedua ini mengenai usulan proyek penanaman modal asing yang telah disetujui oleh lembaga pemerintah terkait. Seperti di Indonesia, itu ada Badan Koordinasi Penanaman Modal, yaitu BKPM. Nah, selanjutnya di sini ada kerjasama perekonomian. Nah, kerjasama perekonomian dapat berbentuk
bilateral ataupun multilateral. Nah, dalam kerjasama multilateral terdapat dua bentuk juga, yaitu regional ataupun global. Nah, untuk kerjasama dalam bentuk global ini terwujud dalam Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO. Nah, mengenai WTO ini merupakan organisasi internasional yang mengawasi banyak persetujuan yang mendefinisikan aturan perdagangan di antara anggotanya. Nah, WTO ini secara resmi berdiri sejak 1 Januari 1995. Nah, selanjutnya di sini ada prosedur penyelesaian sengketa perdagangan internasional di dalam kerangka WTO. Yang pertama ini ada konsultasi. Dan yang kedua itu ada pembentukan panel, yang ketiga ada prosedur panel, yang keempat ada penerimaan laporan panel ke DSB, yang kelima ada peninjauan kembali, yang keenam ada implementasi. Nah, dalam konsultasi, di sini tujuannya adalah mencari mekanisme penyelesaian sengketa dagang di WTO. Adalah untuk menguatkan solusi yang positif terhadap sengketa. Jadi apabila terjadi sengketa, dalam konsultasi ini akan diberikan solusi yang positif bagi kedua belah pihak. Selanjutnya ada pembentukan panel ini. Jika suatu anggota tidak memberikan jawaban untuk meminta diadakan konsultasi dalam waktu 10 hari, atau jika konsultasi gagal untuk diselenggarakan, penggugat dapat meminta ke DSB untuk membentuk suatu panel untuk menyelesaikan masalah pembentukan panel. Panel ini harus segera disusun dalam waktu 30 hari pembentukan. Dalam prosedur panel, ini yang dimaksud panel itu melaksanakan pengujian masalah. Selanjutnya, term of reference dan komposisi panel disetujui. Kemudian panel memberikan laporan kepada pihak-pihak yang bersengketa tidak boleh lebih dari 6 bulan. Kemudian ada penerimaan laporan panel ke DSB. Prosedur WTO menunjukkan bahwa laporan panel harus diterima oleh DSB dalam waktu 60 hari dari pengeluaran. Jika tidak satu pihak memberitahukan keputusannya untuk menarik atau konsus terhadap pengesahan laporan, maka yang selanjutnya terjadi adalah peninjauan kembali. Dalam mekanisme penyelesaian sengketa ini, WTO memberikan kemungkinan penarikan terhadap salah satu pihak dalam berlangsungnya suatu panel. Semua permohonan akan didengar oleh suatu badan peninjau yang dibentuk oleh DSB. Dan yang terakhir ini ada implementasinya. Kebijakan menekankan bahwa peraturan dari DSB sangat penting agar mencapai resolusi yang efektif dari persengketaan yang bermanfaat untuk semua anggota. Pada pertemuan DSB berlangsung dalam waktu 30 hari dari adopsi panel, pihak yang bersangkutan harus menyatakan niat untuk menghargai implementasi dari rekomendasi-rekomendasi yang telah dijabarkan. Bila hal itu tidak berguna untuk segera menyetujui, anggota akan diberikan suatu periode waktu yang beralasan yang ditentukan oleh DSB. Nah, yang ini ada contoh kasusnya, yaitu Selandia Baru vs Australia. Di sini, Australia menghentikan impor buah apel dari Selandia Baru dengan alasan apel tersebut terdapat kandungan berbahaya, yaitu bakteri Fireblight, European cancer, dan serangga penyebab pest. Penghentian impor apel tersebut sudah dilakukan sejak tahun 1920 dan terulang lagi pada tahun 2007. Tindakan Australia terhadap proses fitosanitasi impor apel ini dianggap tidak sesuai dengan ALOP karena penilaian resiko terhadap buah apel Selandia Baru tidak dapat dipertanggungjawabkan karena kurangnya bukti ilmiah. Oleh karena itu,
Selandia Baru mengajukan gugatan terhadap Australia ke WTO dengan alasan Australia tidak konsekuen dalam menerapkan SPSS Agreement. Selanjutnya di sini ada lingkungan keuangan. Nilai tukar mata uang sebuah negara dapat mengalami penguatan atau apresiasi maupun penurunan atau depresiasi terhadap mata uang asing. Nah, terdapat dua kutub kebijakan nilai tukar, yaitu nilai tukar tetap, fixed exchange rate policy, dan nilai tukar mengambang atau floating exchange rate policy. Nah, dalam nilai tukar mengambang ini terdapat dua jenis nilai tukar, yaitu yang pertama nilai tukar mengambang bebas atau bersih, free or clean float, yaitu perubahan nilai tukar diserahkan pada mekanisme pasar mata uang, dan nilai tukar mengambang terkendali, yaitu terdapat sedikit intervensi pemerintah guna memperhalus perubahan nilai tukar yang terjadi, misalnya melalui intervensi bank sentral negara tersebut. Nah, kemudian terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi nilai tukar mata uang lokal terhadap mata uang asing. Yang pertama ini ada faktor ekonomi makro. Dalam faktor ekonomi makro ini terdapat inflasi relatif, yaitu sebuah negara yang mengalami tingkat inflasi yang relatif lebih tinggi dibandingkan dengan negara-negara mitra dagangnya, akan menyebabkan mata uangnya mengalami depresiasi. Kemudian ada neraca pembayaran. Dalam neraca pembayaran ini, perbaikan atau penurunan neraca pembayaran untuk barang-barang dan jasa-jasa merupakan sebuah tanda awal terjadinya apresiasi atau depresiasi mata uangnya. Kemudian cadangan devisa, sebuah pemerintahan dapat mengintervensi pasar valuta asingnya, baik untuk memperkuat ataupun memperlemah mata uangnya, melalui bank sentralnya dengan menarik atau meningkatkan atau melepas cadangan devisanya. Kemudian yang keempat ada pertumbuhan ekonomi. Jika sebuah negara mengalami pertumbuhan perekonomian yang lebih cepat daripada mitra bisnis utamanya, maka impor negara tersebut cenderung akan lebih berkembang pesat daripada ekspornya. Keadaan ini akan memperburuk neraca perdagangannya dan menyebabkan mata uangnya terdepresiasi. Namun jika pertumbuhan perekonomian negara tersebut dapat menarik investasi dalam jumlah besar dari luar negeri, keadaan ini akan dapat menetralkan dampak negatif dari memburuknya neraca pembayaran dan berpotensi untuk memperkuat mata uang negara tersebut. Yang kelima ada pengeluaran pemerintah. Sebuah peningkatan pengeluaran pemerintah, khususnya yang dibiayai oleh APBN, yang defisit akan menyebabkan tekanan-tekanan inflasi pada perekonomian dan depresiasi mata uangnya. Selanjutnya, pertumbuhan jumlah uang yang beredar. Kenaikan jumlah uang yang beredar umumnya akan mengarahkan ke tingkat inflasi yang lebih tinggi dan depresiasi mata uangnya. Dan yang ketujuh itu ada kebijakan tingkat bunga. Untuk mengendalikan tingkat inflasi, Bank Sentral akan menaikkan tingkat bunga perbankan sehingga sirkulasi uang di masyarakat dapat berkurang dan mengurangi tingkat inflasi serta dapat meningkatkan investasi asing yang akan mengarah pada apresiasi mata uang negara tersebut. Selanjutnya terdapat faktor politik. Dalam faktor politik ini terdapat pengawasan nilai tukar. Beberapa negara melakukan pengawasan atas nilai tukar mata uang dan kebijakan ini akan menyebabkan mata uangnya menjadi overvalued sehingga menyebabkan mitra-mitra dagangnya enggan melakukan impor barang dari negara tersebut. Keadaan ini akan menimbulkan pasar gelap untuk mata-mata uang asing. Nilai tukar di pasar valuta asing gelap cenderung akan lebih rendah daripada nilai tukar resmi, dan hal ini akan menimbulkan kesenjangan yang besar antara nilai tukar resmi dan nilai tukar di pasar gelap yang akan mengarah pada depresiasi mata uang negara tersebut. Dan yang kedua ini terdapat pergantian kepemimpinan nasional atau tahun pemilihan umum.
Situasi seperti ini cenderung akan menimbulkan spekulasi mengenai kebijakan rezim yang terpilih. Kebijakan yang pro terhadap bisnis akan memperkuat posisi nilai tukar mata uang negara tersebut. Dan yang ketiga ini terdapat faktor acak. Faktor acak di sini adalah kejadian yang tidak diduga di suatu negara, seperti apabila terjadi pembunuhan tokoh-tokoh politik, anjloknya bursa saham, yang mengakibatkan dampak negatif terhadap mata uang lokal sehingga mengalami depresiasi, maupun penemuan kandungan emas atau minyak bumi yang tak terduga yang berdampak positif sehingga mata uang lokal mengalami apresiasi. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.